Nah, Syed Murtadha Az-Zabidi ini punya karangan kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Jadi dalam kitab khusus ini beliau menjelaskan kalau Alawiyin yang sekarang di Indonesia keluarganya banyak dipanggil Habib, ini memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa, kita kembali bersua, dan semoga perjumpaan kita ini melahirkan sebuah gagasan baru, diskusi baru. Ada hal yang mungkin akan saya bahas dalam video kali ini. Kalau misalnya di awal video sahabat-sahabat telah saya suguhkan cuplikan video di mana Kiai Haji Idrus Ramli, seorang ulama NU yang kerap dalam pengajian atau forum yang dihadiri itu banyak berhadap-hadapan dengan kelompok-kelompok radikalisme. Saya salah satu orang yang kemudian mungkin banyak konsumsi video-video yang disajikan oleh beliau. Saya suka dengan gerakan-gerakan yang beliau lakukan mengcounter radikalisme itu. Dan mungkin saya salah satu orang yang belajar lah dari gerakan-gerakan beliau itu. Artinya apa? Gerakan-gerakan seperti itu layak untuk kita apresiasi, layak kita untuk jadikan sebagai motivasi, sehingga muncul channel-channel seperti ini. Kita ikut mengcounter gerakan-gerakan radikalis, gerakan-gerakan yang kemudian ekstrim yang ada di Indonesia. Nah, tapi di awal video yang sahabat-sahabat lihat, saksikan, itu adalah pembahasan yang kemudian arahnya bertentangan dengan pandangan seorang Kiai Imaduddin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa bulan ini kita disajikan dengan polemik yang belum usai ya, yang berlarut panjang sekali perdebatannya antara Kiai Imaduddin CS dengan kelompok-kelompok Ba'alawi, di mana Kiai Imaduddin itu mengangkat sebuah tesis yang meragukan justru garis keturunan Nabi itu sampai ke Ba'alawi, atau Ba'alawi ini terputus sanadnya, tidak sampai, diragukan. Itu menurut Kiai Imaduddin. Tentu dia memiliki dasar tersendiri, rujukan tersendiri soal batalnya nasab Ba'alawi itu. Nah, Kiai Idrus Ramli itu mengkanter itu dengan apa? Dengan dasar beberapa kitab yang sudah disebutkan oleh Kiai Idrus Ramli. Ada dasar-dasar yang kemudian dia sampaikan di situ, yang kemudian justru membenarkan bahwa Ba'alawi ini adalah nyambung sanadnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentu ini akan memunculkan sesuatu yang baru lah, bahwa ada ulama sekelas Kiai Idrus yang angkat bicara membela Ba'alawi itu. Nah, berarti ini menambah menambah rival seorang Kiai Imaduddin. Apakah polemik ini akan tetap berlanjut ataukah tidak? Gitu. Saya sih berharap ada gerakan tabayun yang kemudian dilakukan oleh Kiai Imaduddin dengan ulama-ulama Nusantara yang lain, termasuk mungkin sekelas Kiai Idrus Ramli, karena kita tahulah secara keilmuan beliau adalah orang yang saya anggap matang lah secara keilmuan. Begitu juga dengan Kiai Imaduddin, begitu juga dengan ulama-ulama yang lain. Itu mungkin bisa tabayun dan kemudian memberikan pencerahan kepada kita ini, warga-warga Nahdiyin yang kemudian resah dengan gerakan-gerakan seperti ini. Tapi yang ingin saya clearkan dalam video kali ini, jadi mungkin kalian menganggap bahwa saya tidak konsisten. Di sisi yang lain saya menghajar gerakan-gerakan, atau saya sepakat dengan Kiai Imaduddin, tiba-tiba saya kontra dengan Kiai Imaduddin. Jadi tidak seperti itu.
posisi kita mencari sebuah kebenaran, tentu kita butuh sebuah perbandingan, membandingkan antara satu dengan yang lain. Jika kita monoton mempelajari salah satu atau mendukung hanya salah satu saja tapi tidak mengambil referensi dari yang lain, justru saya anggap itu sesuatu yang keliru karena kita akan fanatik buta. Nah, sehingga saya juga mempelajari bagaimana sih pemikiran seorang Kiai Idrus Ramli memahami persoalan polemik Ba'alawi ini. Ternyata beliau punya referensi tersendiri, beberapa kitab yang sudah disebutkan tadi, bahwa menurut dia para habib-habib ini nyambung sanadnya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sehingga saya harus sampaikan di video ini bahwa gerakan yang kemudian saya lakukan di awal adalah gerakan-gerakan untuk mengkanter hanya beberapa oknum-oknum habib saja yang saya anggap secara gerakan itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang yang mengklaim diri sebagai cucu Nabi. Termasuk misalnya Bahar Smith yang beberapa kali saya angkat di video saya, itu muncul dengan model yang kemudian justru seperti preman. Tidak ada bedanya dengan seorang preman. Tidak tepat seorang label habaib, seorang label zuriatnya Nabi, cucunya Nabi, muncul dengan gaya-gaya premanisme seperti ini. Sedangkan ini tidak pernah dipertontonkan dan tidak pernah dianjurkan oleh Nabi. Bahkan Nabi memperlakukan orang di luar Islam itu saja sendiri itu dengan perlakuan yang lemah lembut. Berbanding terbalik dengan gerakan-gerakan yang kemudian dilakukan oleh Bahar Smith. Muncul dengan gaya premanisme, memprovokasi, kemudian melakukan doktrin-doktrin jihad dan lain sebagainya, ini tidak tepat. Itulah maksud saya sih berharap Pak Kiai kita, Kiai Idrus, kemudian Kiai Maduddin, itu tabayun, ketemu dan kemudian dalam satu forum mereka menjelaskan soal referensi kitab masing-masing. Termasuk mungkin semoga ini sampai kepada Kiai Idrus, bahwa saya ingin mengatakan bahwa tolong sampaikan juga kepada kita semua bagaimana pandangan Pak Kiai tentang gerakan-gerakan yang kemudian dilakukan oleh beberapa oknum-oknum Habib ini yang justru meresahkan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengangkat sebuah pembahasan oknum Habib seperti Habib Ali Jindan yang kemudian melakukan gerakan pelecehan di mana-mana. Ada beberapa mantan-mantan istri sirinya dia yang kemudian muncul membahas bahwa perlakuan Habib Ali Jindang itu tidak seharusnya. Kemudian gerakan-gerakan Rizik Syihab di beberapa perhelatan-perhelatan politik muncul dengan gerakan-gerakan yang ekstrim, gerakan-gerakan yang kemudian frontal seperti itu. Kemudian bagaimana dengan Bahar Smith yang muncul dengan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya, dia tidak seharusnya keluar dari seorang cucu Nabi. Itu mungkin yang harus dikaji juga oleh Kiai Idrus, bagaimana kita menempatkan posisi oknum-oknum Habib seperti ini. Sekalipun kita tidak bisa mengeneralkan bahwa semua Habib itu sama posisinya. Ada kok dari mereka yang baik, ada kok dari mereka yang kemudian tidak pernah muncul di permukaan, tapi itu memberikan dakwah, memberikan ceramah, dan itu sejuk. Secara keilmuan mereka bagus. Sehingga kita tidak bisa mengeneralkan. Saya seringkali di beberapa video yang lalu saya mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan seperti ini bukan dalam bentuk memprovokasi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku umat Islam untuk membenci para habaib. Bukan seperti itu, tapi mengkanter beberapa oknum-oknum Habib dengan gerakan-gerakan mereka yang justru bertentangan dengan pandangan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Justru itu yang harus kita kanter. Menghormati mereka mungkin harus, tapi mengikuti gerakan-gerakan mereka yang frontal seperti itu, saya pikir bukan sesuatu yang harus kita ikuti. Justru kita harus mengkanter itu, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat juga. Sahabat-sahabat yang lain justru harus dicerdaskan dengan gerakan-gerakan seperti ini. Tidak seharusnya, apalagi menjelang pesta demokrasi 2024. Rawan dimanfaatkan, apalagi dengan munculnya isu politik identitas. Label Islam digunakan sebagai simbol-simbol Islam itu digunakan sebagai alat-alat politik. Saya pikir ini yang tidak tepat.
Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian, tidak terlalu panjang saya mengoreksi persoalan ini. Saya orang yang tetap belajar dan tetap mempelajari ceramah-ceramah dan kemudian pandangan-pandangan keilmuan oleh seorang Kiai Idrus Ramli, begitu juga dengan Kiai Maduddin. Sehingga bukan posisinya saya untuk mempertentangkan atau memilih salah satu dari kedua orang yang saya sebutkan tadi. Tapi mari kita bijak memahami ini, dan semoga persoalan ini cepat clear, cepat selesai, kita tercerahkan bagaimana sih polemik Ba'alawi ini. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.